We dance, we come, we dance. Bisa. Oke. Untung saya bukan pembawa acara, kalau saya pembawa acara saya nangis banyak caranya. Ya kan? Pusing pasti Bapak. Oke, lanjut. Ya. Nah sekarang ini kita ngomongin tentang Farhad kembali ya. Ini sebenarnya ada hubungan apa sih antara Farhad bersama Regina? Karena Farhad itu kan memang basicnya adalah seorang pengacara. Tapi begitu berkobar-kobar mempromosikan Regina adalah juru bicara. Jubirnya. Jubir. Tapi saya punya ibaratnya moral lah ya. Jadi saya bilang ke yang punya apartemen, biarin kalau Farhad Abbas nggak mau bayar. Karena memang perjanjian itu sebenarnya pemilik apartemen sama anak buahnya Farhad. Tapi dengar-dengar katanya ibu tinggal di kontrakan sekarang. Iya, jadi karena apartemen harus ditinggalkan, jadi ibu balik lagi ngekos di Bandung. Nah makanya saya bilang, ini semua gara-gara ulahnya Farhad Abbas. Oh jadi ibu pulang sekarang Pulang ke Bandung harus ngekos di tempat sepetak, makanya kan saya bilang, bagi saya materi itu nomor sekian lah ya. Yang penting Farhad Abbas mau nggak ngelihat ibu saya minta maaf dulu. Ibu itu aja dulu. Ya, kalau memang dia memang gentle laki-laki, ya kan, nah, dia harus mau minta maaf ke ibu saya. Nah justru apa sih yang Arya tahu tentang Farhad Abbas? Kan katanya di infotainment Arya ngomong Farhad Abbas itu selingkuh dengan istri orang. Iya, Oh iya? betul. Itu depan mata kepala saya sendiri. Di mana tepatnya? Nah, jadi waktu itu kejadiannya kurang lebih bulan Juni ya, bulan Juni atau Juli ya. Saya ke Makassar bareng, Ya. berdua aja karena menghadiri acara pernikahan. Kita nginep di sebuah hotel, nah besoknya kita dijemput oleh kawannya Farhad. Lalu kita datang ke rumah si perempuan itu, dan ternyata dia tuh mantan pejabat, istri orang. Ya. Nah, lalu kita ke bandara, saya pikir cuma nganter ke bandara aja. Tapi ternyata mampir ke hotel transit di bandara, masuklah mereka berdua. Nah, itu disaksikan karena kita selama di bandara ditemani oleh seorang aparat. Seorang aparat dari Polda Sulsel, saya juga sudah kontak, dia siap bersaksi. Jadi kalau memang terjadi apa-apa, ya saksinya banyak. Yang jadi masalah ini istri orang gitu. Kenapa? Nah, masalah terjadi apa di dalam kamar hotel transit ya saya nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak sempat ngintip. Hah? Kenapa? Maunya kenapa sih saya nggak filmin. difotoin gitu biar ada buktinya gitu. Kalau misalnya dia masuk ke dalam hotel berdua, bek gitu kan, kayak yang ono-ono. Sabar. Yang mana? Taruh. Ibu tenang. Yang ono-ono Ini yang kita mana? lagi ngomongin orang yang beda. Soalnya Kan saya udah agak selesai emosi urusan. kalau dengar-dengar soal hotel, laki-laki masuk ke hotel, bawa perempuan, aduh. Tenang yuk. Saya masih duda kok, tenang Udah aja. ya. Saya masih duda, tenang aja. Ngomongin Akal-akalan lo ah. ngomongin masalah duda. Duda. Dasar bopak Abbas. Bapak Oke, Abbas. tapi justru ini kan statement dari Arya ini yang menguatkan, yang membuat Farhad akhirnya juga jadi marah ya. Ya masalah dia nggak ngaku itu hak dia. Emosi jadinya Emosi. gitu. Wajar gitu. Tapi pada saat itu Mbak Nia dan Yati tahu nggak sih? Enggak, karena jujur sampai saat ini, tadi saya kebetulan sebelum acara ini saya lihat di tayangan sebelah, dia ngomong live juga katanya Nia dan Yati ini minta cerai gara-gara diprovokasi oleh saya. Ya kan, sedangkan saya belum pernah ngobrol sama Mbak Nia. Nggak pernah. Oh, Pernah ketemu belum sama Mbak Dia Nia? ketemu cuman saya hello, apa kabar Mbak Nia, udah. Nggak pernah yang namanya curhat sama saya, ngobrol tuh nggak pernah. Terakhir ketemu sama Mbak Nia itu kapan? Tanggal berapa? Terakhir ketemu ya waktu terakhir masih saya bareng ya, kurang lebih September. Oh sebelum ada lah. masalah kayak gini Nah, gitu. September lah. Jadi waktu itu Jadi September, belum ketemu lagi. September saya sempat marah di Kolaka akibat perlakuan Farhad Abbas. Jadi ya terbukti semua. Waktu itu saya memang ngomong di depan semua anak buahnya. Saya bilang nanti Farhad Abbas bakal dijauhin, dibenci, hartanya habis, nanti bakal udahan sama Nia dan Yati. Saya bilang gitu. Itu dari bulan September saya ucap. Akibat apa? Ya itulah, makanya jangan coba-coba menzolimi orang yang terzolimi. Oke, melihat Farhad Abbas kan, Farhad Abbas ini kan cukup rajin ya dalam dunia Twitter ya. Nah melihat itu Agak seorang Arya eksis gitu Wiguna ya. gimana? Ya. Semua orang di komentar. Makanya kan ada istilah mulutmu harimau. Ya kan, biarlah sekarang tong kosong nyaring bunyinya kan. Sekarang dia gembar-gembor ke orang, ayo sumpah pocong, kenapa saya tantangin nggak berani? Gitu kan. Maksud saya gini, kalau memang apa yang saya ucapkan ini bohong, ya sama-sama disumpah pocong aja. Saya disumpah pocong bareng gitu kan. Nah, jadi dia ucap apa yang diucap Arya bohong, lalu saya bilang apa yang saya ucap benar. Nggak ada sumpah lain apa pocong mulu, kesian pocong dibawa-bawa mulu ya. Oke, kita bikin sumpah Ayu Ting Ting aja gimana? Iya.
tetap ikutin di ada-ada aja. Tapi sebelum kita ngobrol lagi ini ada pengumuman penting ya. Jadi buat kamu yang aku bisa ngedance B-boys tradisional Wah. ataupun modern dance, bisa mengikuti audisi We Dance bersama WeChat ya. WeChat. Ada di Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta dan diawali di audisinya itu di tanggal 7 Februari di Colors FM dan final audisinya itu 8 Februari di Grand City Mall. Jadi kalau untuk informasi lebih lanjut langsung aja ke website kita di www.globaltv.co.id/wedance ya. We Dance, We Come, We Dance. Oke. Satu lagi. Oke, Bapak, Bahasa Inggris untuk lagi. ngomongnya Bahasa tidak Inggris. terpleset. Iya ya, iya. Oke. We Dance. Oke. Widen. Ini juga ada informasi penting nih ya. Nanti ada live Arema versus Persija ya, Jepara Live, ISL. live. Ya, live. Arema versus Persija Jepara ISL 18.45 hanya di Global TV. Alright. Alright. Tolong Alright. jangan terlalu banyak atlet bahasa Inggris. Saya takut salah nyebutin. Iya. We dance, we come, we dance. Bisa. Oke. Oke. Untung saya bukan pembawa acara. Kalau saya pembawa acara saya nangis banyak acaranya. Ya kan? Pusing pasti Bapak. Oke, lanjut. Ya. Nah sekarang ini kita ngomongin tentang Farhad kembali ya. Ini sebenarnya ada hubungan apa sih antara Farhad bersama Regina? Karena Farhad itu kan memang basicnya adalah seorang pengacara. Tapi begitu berkobar-kobar mempromosikan Regina adalah juru bicara. Jubirnya. Jubir. Jubir. Nah, jadi apa Bibir ya? itu. Kalau sama Regina terus terang saya belum pernah ketemu. Oh. Tidak Saya kenal. udah. Udah. Seksi. Oh. Di CLBK ya, pernah ya? Oh iya, jadi bintang tamu sebentar kabur. Maaf, itu bintang tamu apa selewatan doang? Enggak. Selewatan aja. Oh, Selewatan aja. Karena CLBK itu kan selektif. Selektif, saking Saya selektif. pernah loh ada di CLBK. ya. Nah, itu makanya saking selektifnya akhirnya di drop tuh acara. Oh iya. Oke, lanjut. Jadi yang saya bilang tadi dia masuk kamar hotel transit itu dengan istri orang bukan Regina ya, bukan. Pokoknya dia mantan pejabat dan yang mengetahui kejadian Regina sama Farhad Abbas lalu dengan Mas Ilal ya, suaminya Regina itu ada. Jadi saya BBM-an dengan Mas Sigit. Mas Sigit ini lawyer, istrinya itu Mbak Lulu itu anak buahnya Farhad. Jadi waktu ke Singapura itu yang saksi melihat terjadi apa di Singapura, Farhad sama Regina ngapain ya itu Mas Sigit itu. Mas Karena Sigit. ikut. Anak Dan buahnya sekarang itu. Mas Sigit itu mau mensomasi Ilal karena banyak ucapan jadi melalui Silvi ya, Silvi tangan kanannya dibilang katanya Sigit itu mata duitan segala macem. Jadi Gitu. nggak terima kan? Iya, betul. Nggak terima. Jadi saya banyak BBM-an sama dia. Jadi mau disomasi. Jadi biarlah terbongkar Katanya semua. Regina dibeliin mobil mewah, dibeliin mobil, bukan mobil mewah, dibeliin mobil sama Iya. Farhad Abbas. Cucok banget. Iya, saya dengar kabar dari Silvi ya. Ya. Dari Silvi. Jadi waktu itu dibeliin kalau nggak salah mobil apa ya? Ya pokoknya mobil lah. Mobil lah ya. Mobil besar. oke lah ya, Mewah. oke lah ya. Iya oke sih menurut Dan dia. memang tipenya Iya, oke Farhad menurut dia. begitu. Jadi kalau Farhad itu habis manis pada dibuang. Ada orang baru digaet, nanti yang lama dibuang. Oh my god. Tapi dibeliin mobil dulu. Beliin mobil dulu. Tapi Bang saya enggak, Farhad. saya enggak. Saya Kamu enggak? Enggak. Ya kamu kan laki-laki, dia kan normal. Oh, tadi apa? Bang Farhad, mobil. Sambil gini dong. Bang Farhad. Oh, cari bel kali ya. Saya, Lu udah tua, lu udah tua. Oke. Habis manis sepa dibuang gitu ya. Tapi ini yuk, yang menariknya lagi katanya ada masalah tiket dengan 50 juta rupiah yang belum Nah, dibayar oleh Farhad Abbas. Betul. Masih Jadi ngutang. kebetulan yang urusan apartemen saya lewat Mbak Vera. Mbak Ya. Vera itu anak buahnya Farhad, tapi Ya. sekarang udah keluar dari Farhad. Nah, dia yang ngurus apartemen saya, pembayarannya hanya dibayar sebulan dan dia ngadu ke saya. Katanya Mas Arya, ini teman saya juga korban Farhad 50 juta, tiket pesawatnya belum dibayar. Itu terakhir BBM nama saya Desember. Jadi nggak tahu kalau sekarang udah dibayar atau belum. Ya jadi gitu, beliin mobil Regina bisa, tapi bayar tiket pesawat nggak bisa. Oke. Oh, gitu. Kalau ngobrol di ada-ada aja tuh kayaknya waktunya nggak cukup ya. Nggak cukup. Tapi sekarang ini kita sudah sampai di akhir acara nih. Kalau seandainya Farhad Abbas nonton, Hah? ya nonton yang dan mau menyimak disampaikan? Arya, apa yang ingin Arya sampaikan? Oke. Jangan geprak meja lagi Nggak. buat Enggak ini kaca. buat ciri khas yang baru. Iya, jangan Abbas. Silakan. Oke. Soalnya ini meja ntar pecah. Buat Farhad Abbas, kalau memang Anda seorang laki-laki gentle,
ya kan? Temui saya, hubungi saya, jangan cuman keluar-keluar di Twitter, keluar-keluar di TV memutarbalikkan fakta. Temui saya. Mau secara hukum, hayo. Secara ring tinju, seperti Anda dengan Al, ya kan? Hayo, saya sudah cukup umur. Jadi tidak mungkin Kak Seto ikut campur, ya. Mau secara sumpah pocong, hayo. Gitu. Jangan jadi pengecut, ya. Jangan jadi seorang banci. Anda seorang laki-laki, ibaratnya hadapi saya. Ya. Betul, itu dia. Dan Jangan jadi pengecut. dia selalu menghina saya, Arya Wiguna nggak bisa apa-apa. Ayo kita buktikan nanti.